Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Nama saya Jeffrey. Saya mewakili rekan-rekan Anda buat menjelaskan program Bodiki yang mungkin tidak saya jelaskan secara detail, tapi mungkin secara umum saja. Jadi penjelasan saya sore hari ini ada dua hal. Pertama adalah program Bodiki sebagai program untuk perbaikan pola makan dan gaya hidup. Yang kedua adalah Bodiki sebagai program fat loss, bukannya weight loss. Jadi kalau program fat loss artinya program menurunkan atau membuang lemak, bukan program weight loss atau sekedar menurunkan berat badan. Jadi kalau teman-teman lihat di luaran sana, banyak sekali ya program-program sekarang yang fokus dengan weight loss untuk menurunkan berat badan atau disebut juga dengan program diet. Nah, dengan Bodik ini banyak sekali bedanya dari ya baik dari programnya, dari pola makan, dari apa yang difokuskan dan hasil akhirnya juga. Karena kalau Bodiki, hasil akhirnya adalah benar-benar perubahan pola makan dan gaya hidup yang menjadi nantinya lifestyle teman-teman sekalian. Kalau yang lain-lainnya itu banyak yang sifatnya diet yoyo sebutannya. Jadi kelihatannya hasilnya cepat, turun sekejap, tapi dalam waktu tidak lama berat badan naik lagi gitu. Jadi kalau lihat dari programnya, ada yang programnya membatasi apa yang dimakan, karbohidratnya. Ada yang benar-benar sangat sedikit karbohidratnya, ada yang nggak boleh sama sekali makan karbohidrat, seperti diet keto, itu perlu sedikit sekali karbohidratnya, tapi boleh makan apa saja, termasuk ya daging-daging, lemak, dan seterusnya ya. Makanya ada konsekuensi yang, ya seperti kalau Anda lihat di layar, nanti jadi lemak tubuhnya berlebih, kolesterol cenderung tinggi, dan kalau dari segi aktivitas, olahraganya jadi sangat ringan sekali, karena dengan diet keto ini mengurangi sekali asupan karbohidrat, artinya secara energi mereka nggak punya banyak lagi. Ada lagi diet mayo yang konsumsi makanan tanpa garam. Jadi ini benar-benar hanya mengatur pola makan saja. Ada lagi yang fokusnya di olahraga beban seperti diet OCD. Nah, mereka dengan programnya adalah dengan program window. Jadi mereka ada jendela makan namanya. Ada yang awalnya 8 jam, 6 jam, bahkan yang paling hebatnya nanti 4 jam. Jadi dalam waktu 4 jam ini Anda boleh makan apa saja, nggak dibatasi, tapi di luar 4 jam ini kita benar-benar nggak makan apa sama sekali. Nah, ini juga efek yoyo, asupan nutrisinya nggak diperhatikan. Ada lagi konsep food combining. Ini hanya perencanaan pola makan saja. Ada diet Atkins juga membatasi karbohidrat. Ini juga lebih ke arah pola makan saja. Ada very low calories diet, membatasi asupan kalori, fokus dengan olahraga. Jadi berbagai macam tipe, berbagai macam fokusnya, tapi kalau lihat dari hasil jangka panjangnya, yang menarik dari program Bodiki, ini programnya adalah mengenai jangka panjang. Kalau bicara mengenai instan, memang banyak orang ingin sekali ya mengalami penurunan berat badan instan. Nah, di luar sana ada yang namanya sedot lemak, wah itu cepet banget tuh. Ada lagi hypno diet, jadi menggunakan hipnotis buat mengontrol keinginan makanan. Ada slimming injection dengan suntikan, ada slimming surgery dengan operasi. Jadi hasilnya memang berat badan mudah sekali turun, tapi juga cepat sekali naik. Makanya ada efek yoyo. Udah itu biaya yang mahal dan bersifat adiktif. Nah, banyak orang gagal diet karena terus terang ya, karena sebenarnya nggak diperbaiki itu gaya hidupnya. Nah, dengan Bodiki, ini benar-benar yang diperbaiki adalah pola makan dan gaya hidup, sehingga mencapai kesehatan optimal. Nah, ini yang menarik sekali. Makanya teman-teman, kalau kita bicara Bodiki, ini kita bicara mengenai 6 kunci utamanya. Jadi, kita bicara mengenai aktivitasnya, kita bicara mengenai mengatur stresnya, tidurnya bagaimana, kebiasaan makannya, terus rasa percaya diri dan optimismenya, kemudian tipe dietnya, perlu yang rendah lemak atau rendah karbo. Nah, dengan memperhatikan 6 kunci utama ini, kita bisa dibantu buat lebih baik ya dalam hal pola makan dan gaya hidup. Seperti teman-teman tahu, sekarang kan pola hidup atau gaya hidup orang-orang kota terutama itu benar-benar beda banget ya dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Terutama kalau kita lihat dari segi radiasinya sekarang, wah luar biasa. Lalu banyak orang gaya hidupnya kurang olahraga, terus tidurnya kurang, tapi stresnya tinggi ya dari kantor, pekerjaan, atau dari kemacetan.
lalu makanannya juga ya maunya instan ya, dengan ada pestisida, suntikan, hormon, ada genetic modified organism, dan lain-lain. Ini membuat jadi banyak orang yang mengalami kerusakan metabolisme. Belum lagi merokok, polusi air, udara, tanah, dengan juga pola makan orang juga makin berubah, yang tinggi sekali akan gula, tinggi sekali akan lemak, karbohidratnya juga, garam. Jadi secara nggak sadar kita sudah sangat terkonsum dengan uh, gaya makan yang seperti ini gitu ya. Pola makan yang berbeda sekali, benar-benar tidak lagi memperhatikan yang namanya 4 sehat 5 sempurna, tentang nutrisi yang seimbang. Jadi banyak sekali orang zaman sekarang nggak kurang makan, jadi makannya banyak, kenyang, tapi secara nutrisi mungkin aja mereka mengalami kekurangan nutrisi setiap harinya. Nah, ini yang membuat adanya penyakit-penyakit degeneratif karena perubahan pola makan dan gaya hidup zaman now, seperti itu. Ya, jadi bisa mengalami fatty liver dan cirrhosis mengenai pengerasan hati. Bahaya sekali kalau hati sudah rusak karena bisa merusak organ-organ tubuh yang lainnya juga. Ada yang punya masalah penyakit jantung koroner, kanker, diabetes, osteoartritis, osteoporosis. Ini semua mengenai karena pola makan dan gaya hidup yang tidak ideal lagi. Nah, makanya dengan program Bodiki, kita dibantu buat mengoptimalkan kesehatan kita. Jadi bagaimana membantu pikiran kita terus positif, optimis, tidurnya cukup dan berkualitas, pola makannya sesuai, kebiasaan makannya juga baik, stres levelnya diatur, olahraga juga teratur dan benar. Nah, makanya dari situ teman-teman, kami semangat sekali ingin mengenakan program Bodiki. Tapi sebelum itu, yang menjadi kunci utama dari program Bodiki ini adalah dari Nutrilite-nya ini, Bodiki by Nutrilite. Karena Nutrilite ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang ya multivitamin, multimineral ya. Jadi dia perusahaan dunia yang unik sekali nih. Dia menanam sendiri dari bibit di lahan pertanian organik, dia panen sendiri, lalu dia proses semuanya sendiri dari tanaman sampai akhirnya jadi tablet yang kita konsumsi. Makanya ada pihak ketiga, Discovery Channel, ini bukan miliknya Nutrilite, bukan miliknya MW, tapi dia mempelajari apa sih Nutrilite ini begitu luar biasa, sudah 84 tahun eksis di dunia sampai saat ini, dan dia bandingkan dengan merek-merek lain yang seperti Anda lihat di slide saya, ini bukan saya yang buat, ini dari Discovery Channel langsung. Jadi bukan mendiskreditkan, tapi lebih menjelaskan bahwa Nutrilite dari MW ini, dia memiliki 6.700 acres pertanian organik yang tersebar di beberapa negara, dan dia memiliki sendiri untuk line produksi dan manufacturing-nya. Jadi benar-benar dia kontrol semuanya, bahkan setiap negara produk yang dihasilkan itu berbeda-beda, seperti Bodikinya Indonesia dibandingkan dengan Amerika, Rusia, mungkin beda-beda karena pola makan orang kan juga beda-beda ya, iklimnya beda, habitnya beda. Jadi sama dengan produk double X juga, setiap negara pun berbeda-beda. Yang di Asia pun nggak sama, bisa beda dengan yang di Korea, di Malaysia, dan sebagainya. Nah, Bodiki memiliki beberapa produk yang saling bekerja sama. Ada Bodiki meal replacement-nya, ada protein powder, ada double X, dan ada green trim. Nanti saya jelaskan lebih detail masing-masing produknya ini. Nah, balik mengenai Bodiki ini, yang membuat Bodiki menjadi satu pilihan yang sangat baik adalah karena dia pendekatannya holistik. Jadi pendekatan itu menyeluruh. Jadi dia akan memperhatikan, dia akan mengamati tentang pola makan dan gaya hidup kita. Mengenai kebiasaan makannya, mengenai aktivitas sehari-harinya, kualitas tidurnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya kebiasaan makan makanan yang seimbang. Kita dibantu buat mulai memilih makanan kita. Jadi bukan lagi makan hanya sekedar mengenyangkan tubuh, bukan hanya lagi makan untuk sekedar hobi, tapi kita memilih makan untuk sehat. Nah, itu salah satu target dari program Bodiki ini. Lalu belajar mengenai porsi makanannya. Jadi perlu ada karbohidrat, perlu ada protein, juga ada lemak sehatnya. Jadi nggak melulu karbohidrat yang banyak dengan sedikit protein. Bahkan mungkin sayurnya atau buahnya juga kurang. Nah, kita mulai atur dengan proporsi yang benar. Lalu tidak melewati waktu makan. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk kita tidak skip breakfast. Jadi kita perlu sarapan,
dan juga kita perlu makan per 3 jam. Jadi ada makan besar, ada snacking juga. Ini membuat tubuh kita punya metabolisme yang bagus, karena dia selalu terus membakar apa yang kita konsumsi. Kalau orang-orang yang cenderung suka skip meals, skip jam makan, nanti tubuh kita akan bereaksi, akan menjadikan apa yang kita makan berikutnya setelah kita mungkin tidak makan 6 jam atau 10 jam, langsung dirubah menjadi lemak semua. Itu mekanisme tubuh untuk menjaga tubuh kita sendiri ya, karena pada hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, lalu tipe dietnya. Dengan program Bodiki, nanti kita ada mengisi 63 pertanyaan, dari situ akan ketahuan Anda dan saya ini tipenya diet apa. Apakah low carb atau low fat. Kalau kita tipenya low karbohidrat, jadi kita akan dianjurkan buat mengurangi makan nasi putih, lebih banyak makan nasi merah. Roti putih pun dirubah menjadi roti gandum, misalnya seperti itu. Kalau kita tipe dietnya low fat, kita akan dianjurkan buat mengurangi makanan-makanan goreng-gorengan, dirubah menjadi yang rebus, panggang, dan seterusnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi akan dilihat kita tipenya diet yang mana seharusnya. Lalu aktivitas fisik sehari-hari kita perlu berjalan kaki minimal 10.000 langkah sehari. Dan selain itu juga ada olahraga-olahraga yang dianjurkan buat membangun massa otot. Maka di dalam program Bodiki-nya ini sendiri, ada video-video yang bisa Anda tiru untuk membangun massa otot Anda. Jadi kita nggak perlu waktu khusus buat pergi ke gym. Di rumah pun kita bisa membangun massa otot. Nah, ingat tadi bahwa program Bodiki ini adalah program bukan weight loss, tapi fat loss. Fatnya hilang, massa yang kita mau bentuk, yang kita mau bangun. Jadi beda sekali ya. Lalu hal yang lain seperti bagaimana tidur kita, stresnya, pola pikirnya. Nah, kita bicara mengenai tidur, ternyata tidur juga punya peranan penting sekali untuk kita mencapai kesehatan yang optimal. Pertama dari segi kualitasnya, berapa persen tidur kita dalam tahap deep atau nyenyak sekali, oke? Lalu durasinya itu perlu 6 sampai 8 jam minimal, dengan kualitas deep sleep-nya itu 85%. Nah, ini contohnya, misalnya ini di awal tahun ini ya, 2018, tanggal 3 Januari, total tidur saya itu 7 jam 4 menit, itu dianggap 100%, jadi masuk secara durasi. Nah, terus kita lihat kualitasnya bagaimana nih, kita lihat yang warna hitam, deep. Nah, deep-nya saya, deep sleep-nya ini 6 jam 26 menit, jadi 91%. Jadi masuk dalam kategori tidur yang sehat. Lalu tanggal 2-nya, itu juga sama ya, 8 jam 16 menit itu durasi tidurnya, lalu kualitas tidur yang kita lihat 7 jam 4 menit, 86%. Oleh karena itu, waktu kita tidur malam hari, kita juga perlu memakai jam in body watch yang menjadi bagian dari program Bodiki ini. Oke, karena ini sangat bagus buat kita melihat apakah tidur kita bermasalah atau sudah bagus. Lalu tingkat stresnya, karena stres ini juga berakibat buruk ya. Kalau stres yang nggak di-manage bisa berakibat buruk untuk kesehatan kita. Kalau stres yang oke, ya nggak apa-apa. Nah, dengan jam in body watch ini pun, kita bisa melihat bagaimana stres level kita. Jadi, kita bisa lihat banyak titik-titik warna abu-abu, itu kalau banyak di warna hijau, itu berarti kita sedang rileks. Atau kalau di warna kuning, itu kita sedang tenang. Atau kalau kita ada di level garis abu-abu, baik yang di atas maupun yang di bawah, itu berarti kita sedang stres berat. Nah, kalau stresnya jarang-jarang, nggak apa-apa ya, normal lah. Namanya juga orang hidup, pasti ada stres. Tapi kalau terlalu banyak, kita berada di titik stres level yang tidak baik, baik di atas ataupun yang bawah, itu bisa berakibat buruk juga buat kesehatan kita semua, seperti itu. Oke? Lalu apalagi? Kita juga bicara mengenai pola pikir. Nah, di dalam Bodiki, kita dibantu juga buat tenang, untuk punya pola pikir yang positif. Karena kalau kita makan sudah bagus, olahraga sudah bagus, tapi kita dendam, sulit mengampuni orang, berpikiran jahat terus, mungkin bisa berpengaruh jelek untuk kesehatan kita juga. Makanya kita perlu punya pola pikir olahraga. Bahwa olahraga ini bisa memberikan rasa happy, positif, optimis. Jadi perlu sekali buat kita berolahraga. Juga mengenai pola pikir nutrisi, bahwa kita perlu mengerti bahwa
dari makanan kita sehari-hari, mungkin itu jauh dari cukup nutrisi yang kita dapatkan, gitu ya. Karena kan orang zaman sekarang makan sekedar cepet, yang penting ada makan deh, jangan sampai kita sakit emas, seperti itu. Jadi makanya kita perlu dibantu dengan suplementasi. Oke. Nah, kemudian ini adalah paket Body Key. Di dalamnya ada Body Key Meal Replacement, ada Double X Green Trim, ada protein powder, dan karena ini paket, kita beruntung sekali nih, selain ada program cicilannya, kita juga dapat tas Body Key, ada shakernya, ada jersey Body Key yang keren banget, benar-benar bagus sekali. Nah, kita akan melihat lebih detailnya, tapi saya juga nggak akan jelaskan secara panjang lebar. Ini yang pertama, Body Key Meal Replacement. Jadi dia membantu mengontrol asupan kalori, mudah digunakan, dan dia lengkap ya secara nutrisi, ada 25 vitamin dan mineral, dan yang penting, dia tidak ada pengawetnya, tanpa rasa artificial dan nggak ada pemanis, dan zero trans fat, dan bahan-bahan ini benar-benar dari bahan sayur dan buah. Jadi bahannya non-GMO. GMO itu Genetic Modified Organism. Jadi banyak sekali sekarang di industri makanan, mereka menggunakan suntikan ini, bahan-bahan kimia, jadi membuat tanaman bisa lebih cepat panen daripada yang normalnya. Nah, kalau Nutrilite paling anti menggunakan sayur dan buah yang seperti ini. Jadi benar-benar yang normal, yang organik, seperti itu. Nah, dianjurkan sekali kita bisa minum Body Key ini adalah di malam hari. Jadi di atas jam 6 sore, kita sudah mengurangi asupan makanan yang kalorinya tinggi, kita rubah dengan asupan ini. Ini kalorinya rendah, tapi vitaminnya sangat bagus secara nutrisi, lengkap sekali. Dan kalau kita mau makan yang kalorinya besar, makan banyak misalnya, itu lakukan di pagi hari, siang atau sore. Tapi malam, ubah dengan Body Key ini saja. Dan Body Key ini secara nutrisi, tadi sudah saya katakan, sangat lengkap. Secara makronutrisinya sudah ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada, lemak yang sehatnya ada. Secara mikronutrisi juga sudah lengkap ya, ada 25 vitamin dan mineral. Dan kalau kita lihat di syarat mengenai nutrisi yang seimbang, ini sudah lengkap ya. Kalau kita lihat Body Key, karbohidratnya sudah 50%. Proteinnya itu 19%. Jadi Anda lihat dengan panduan nutrisi yang seimbang, ini sudah masuk semua. Lemaknya kita 32%. Oke, jadi sudah masuk syarat yang disebut makanan yang nutrisinya berimbang. Dan kalau kita lihat di slide juga, baik dari Body Key, ya, Body Key memiliki tadi ya 50% karbohidrat, 19% protein, dan 32% lemak, itu semua sudah masuk ke dalam syarat-syarat yang dianjurkan baik dari Kementerian Kesehatan, dari American Diet Association, dari anjuran terbaik oleh para ahli gizi, ini sudah masuk semua. Jadi kalau Anda minum Body Key Meal Replacement itu sudah mewakili satu porsi makan yang kalau dilihat harganya sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah, kurang lebih satu kali kita minum meal replacement ini. Nah, selain itu kita juga punya protein powder yang memiliki ada 9 asam amino esensial. Jadi ini bentuk paling sederhana dari protein. Jadi benar-benar tubuh akan menyerap protein dengan sangat cepat sekali. Jadi buat Anda yang punya masalah ya di lambung, atau baru operasi, atau sedang melakukan pengelolaan berat badan, ini sangat bagus karena dengan protein ini bisa membakar lebih banyak kalori, kita bisa merasa kenyang lebih cepat, dan merasa kenyang lebih lama. Nah, itu efek lain dari protein powder. Tapi untuk tubuh, ini luar biasa, memperbaiki apa yang nggak benar, untuk pertumbuhan juga, dan masih banyak lagi. Nah, kita punya Double X. Double X ini juga luar biasa, dia multivitamin dan multimineral. Dia kaya akan mikronutrisi dan juga fitonutrisi, karena mengandung 12 vitamin, 9 mineral, dan 17 fitonutrisi atau faktor tumbuhan. Jadi kalau Anda mau lihat apa saja bahan-bahannya, ada semua di sini. 12 vitamin, apa saja vitaminnya dan apa manfaatnya, ada 9 mineral juga, ada manfaatnya masing-masing, dan ada juga 17 konsentrat tumbuh-tumbuhan. Ini ada 17 macam sayur-sayuran yang punya antioksidan yang sangat tinggi,
juga membantu untuk kesehatan kita. Karena double X ini bekerja di level DNA kita. Jadi itulah kenapa kalau kita mengkonsumsi double X, regenerasi sel tubuh kita menjadi makin muda, makin sehat, makin bagus. Nah, selain itu juga ada produk Green Trim. Green Trim ini produk untuk membuang lemak tubuh ya, terutama lemak yang ada di sekitar perut kita. Jadi bisa membantu untuk kita lebih sehat, jadi ototnya bisa lebih terbentuk, namun lemaknya bisa terbuang banyak. Jadi pun kalau berat kita tidak turun banyak, nggak masalah, karena kita mau membuang lemaknya ini. Nah, kita sebenarnya akan masuk ke tujuan kedua dari program Body Key kita. Nah, tapi sebelumnya saya coba jelaskan dulu mengenai InBody Watch-nya ini. Ini versi yang sebelumnya namanya InBody Band, sekarang kita sudah InBody Watch. Jadi dia luar biasa, ini bukan sekedar jam kesehatan saja, dia satu-satunya yang bisa saat ini di dunia mengukur komposisi tubuh. Jadi persentase lemak kita, persentase otot kita, lalu dia juga bisa melacak aktivitas real time dalam langkah-langkah kita, karena kita mau 10.000 langkah minimal setiap harinya, bisa memonitor detak jantung real time, lalu memonitor pola tidur, ada pengingat getar, kalau ada WhatsApp masuk misalnya juga kita bisa lihat di InBody Watch, kita bisa ukur stress level kita juga melalui InBody Watch. Jadi benar-benar ini menjadi seperti personal trainer kita 24 jam, karena dia terus mengingatkan kita menjadi aware. Kita jadi ini seperti awareness buat kita dalam kita beraktivitas sehari-hari. Nah, ini bentuk yang terbaru namanya InBody Watch. Saya gunakan setiap hari saat saya olahraga, saat saya makan, semua ini kan bisa membantu kita untuk jadi aware dengan kesehatan kita. Nah, ini contohnya. Jadi InBody Watch dilengkapi dengan aplikasi Body Key yang Anda bisa download di Play Store maupun di App Store. Jadi kita bisa belajar mengatur target kita. Kita mau turun berat badan misalnya 1 kilo per minggu atau setengah kilo per minggu, atau kita mau menambah berat setengah kilo per minggu. Jadi kita atur sendiri, dapat target yang kita ingin capai. Nah, jadi untuk mengelola berat badan ini, memang yang kita perlu perhatikan adalah energi yang kita konsumsi harus sama dengan energi yang keluar. Itu kalau mau berat badan kita tetap tidak naik, tidak pun turun. Oke? Nah, dengan program Body Key ini, kita bisa lihat di aplikasi Body Key, kita bisa mencatat. Oke? Kita bisa, misalnya, contoh yang Anda lihat di slide, makan pagi, makan nasi tim ayam, jamur, telur, dan lain-lain, itu 403 kalori. Makan siangnya, 392 kalori. Dinernya 380 kalori, ada snack 80 kalori. Jadi kita bisa hitung totalnya ini adalah 1.255 kalori. Ini adalah hitungan energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ingat tadi perhitungannya, energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Kalau berat badan kita mau turun, berarti energi yang masuk harus lebih sedikit daripada energi yang keluar, seperti itu. Nah, makanya kita juga perlu hitung berapa energi kita yang keluar. Misalnya, contoh dari 11.000 langkah di hari tersebut, misalnya, ini terbakar 411 kalori. Lalu kita juga punya BMR, Body Metabolism Rate, atau Resting Metabolism. Jadi tubuh pun memerlukan energi ya untuk organ-organ tubuh berfungsi. Jadi untuk saya pribadi 1.538 kalori. Nah, ditambah olahraga yang bisa dilakukan di rumah, body weight, squat, sit up, squat, dan lain-lain. Jadi totalnya 2.131 kalori. Jadi yang masuk tadi 1.200, yang keluar 2.000 kalori. Makanya berat badan jadi lebih bisa diatur, karena perhitungan yang sesimpel itu tadi saja. Kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Oke? Nah, jadi pola makan pun dengan program Body Key ini akan diatur, sarapan yang sehat seperti apa, snack-nya, makan siang, snack-nya juga bagaimana, dinner-nya, kita minum meal replacement dicampur dengan protein powder, snack-nya juga buah dan sayur. Jadi ada pola makan yang baik yang dianjurkan buat kita pilih. Nah, ini juga satu input yang bagus. Banyak orang yang makan paginya suka di-skip, lunch-nya oke, nah dinner-nya makannya gila-gilaan. Nah, ini tidak bagus seperti yang dilihat di orang yang baju warna merah ya. Nah, yang bagus adalah yang warna hijau. Kita breakfast yang banyak, puas-puasin saat makan pagi. Lunch juga ya cukup,
Nah, waktu dinner, kita benar-benar jangan makan yang kalorinya tinggi lagi. Cukup meal replacement, tambah protein powder, itu sudah pilihan yang paling bagus untuk kesehatan kita. Nah, ini beberapa rekomendasi. Nanti teman-teman kalau butuh slide-nya bisa saya kirim melalui upline masing-masing, melalui leader Anda bisa pelajari lagi. Dan waktu Anda memutuskan program Bodyki, nanti ada pencatatannya. Week 1, 2, 3, 4. Jadi kita mau kontrol adalah berapa lemak yang turun. Kita nggak terlalu fokus dengan berapa berat yang turun. Nah, kita masuk ke tujuan yang kedua dari Bodyki, yaitu sebagai program fat loss, bukannya weight loss. Nah, ini singkat aja teman-teman sekalian. Jadi, contohnya, dari tanggal 7 Maret mulai program, sampai tanggal 27 Mei. Nah, berat badannya memang turun ya, dari 70 kg ke 66 kg, turun 4 kilo. Nah, jangan senang dulu kalau orang turun 4 kilo. Pertanyaannya adalah, ini yang turun lemaknya atau ototnya? Nah, makanya di Bodyki ini ada, kita lihat nih, massa otot. Wah, massa ototnya dari 31,9 menjadi 30,9. Oh, turun 1 kilo, nggak apa-apa. Nah, massa lemaknya ini yang penting. Dari 14 kg turun menjadi 12 kg, jadi turun 2 kilo. Dan persentase lemak dalam tubuhnya juga turun dari 20% ke 18%. Nah, ini adalah tujuan dari program Bodyki. Jadi fokus dengan penurunan massa lemaknya. Oke, nah makanya ini yang tadi saya jelaskan, weight loss versus fat loss. Nah, kita lihat sekali lagi ya contohnya, dari seseorang yang bernama Juwi misalnya. Dari beratnya 77 kg menjadi 71 kg. Wah, turunnya 6 kilo, hebat banget. Tapi cek dulu, ini turunnya kenapa nih? Karena banyak orang di luar sana turun 10 kilo, turun 15 kilo, ternyata buang-buang air. Karena juga mungkin karena nggak makan setiap hari, ya pasti turun lah berat badannya. Tapi kita nggak mau turunnya seperti itu. Secara massa otot, kalau kita lihat, dari 30,9 jadi 29,9. Massa otot turun 1 kilo. Tapi lihat massa lemaknya, teman-teman. Dari 23,2 kg, turun menjadi 18,5 kg. Jadi, penurunan massa lemaknya ini yang signifikan. Jadi, kita bisa simpulkan, oh, kalau begitu berat badannya turun, ini karena lemaknya yang terbuang banyak. Oke, bisa lihat juga di persentase lemak dalam tubuh. Dari 30%, turun menjadi 26%. Turun 4% itu benar-benar luar biasa sekali. Seperti itu. Oke, nah ini juga contoh Ibu Teresia Yusanta yang ada di Surabaya, berusia 53 tahun, berat badan dari 85,7 menjadi 74,1 kg. Turunnya hampir ya 11 kg ya. Nah, secara otot turun 2 kg kurang lebih. Nah, massa lemaknya ini Anda lihat sangat banyak turunnya. Dari 34 kg menjadi 26 kg. Turun 8 kilo lemak. Waduh, itu kan artinya banyak sekali. Makanya berat ya secara proporsi tubuh pun jadi berubah sekali karena lemaknya ini yang hilang banyak, bukan ototnya. Nah, persentase lemak dalam tubuh dari 40% menjadi 36%. BMI-nya dari 32 menjadi 27,7. Nah, ini adalah foto Ibu Teresia, beliau seorang diamond di MW Network 21. Nah, ini beberapa contoh dari yang saya perhatikan Pak SR Kristiawan dan Ibu Catri Devi, ini perubahannya jangka panjang, gitu ya. Anda bisa lihat perubahannya, maka jadi lebih awet muda, berat badan lebih ideal. Ini Pak Jimmy juga diamond di MW Network 21 juga turunnya luar biasa. Oke, jadi teman-teman tunggu apa lagi? Silakan pelajari lebih detail program kesehatan ini yang berbasis aplikasi yang namanya Bodyki, bisa membantu kita menjadi sehat optimal, dan kita bisa menikmati hidup kita menjadi lebih segar, lebih semangat, dan lebih penuh sukacita. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Selamat sore.